Halo Sobat Baca, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit informasi yang ada dalam buku ini. Judulnya Perang Melawan Influenza, ditulis oleh sejarawan muda Indonesia, Revando. Buku ini mungkin jadi yang terlengkap dalam mengungkap sejarah pandemik flu Spanyol di Indonesia pada tahun 1918 sampai 1919, di saat Nusantara masih di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Sebagian besar dari kita mungkin sudah tahu apa itu flu Spanyol. Terlebih di saat pandemi COVID-19 saat ini, peristiwa sejarah flu Spanyol kembali banyak diangkat oleh media. Namun yang fokus dan lokusnya di wilayah Hindia Belanda masih sedikit informasinya. Nah, kehadiran buku ini bisa jadi pelepas dahaga kita berkenaan dengan tema itu, khususnya bagi pemerhati sejarah dan pelaku dunia medis. Flu Spanyol atau yang disebut sebagai virus influenza A subtipe H1N1 adalah pandemi terbesar dalam catatan sejarah manusia. Dengan tingkat penyebaran yang begitu cepat, hanya butuh beberapa bulan saja virus ini sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Menjangkiti lebih dari 500 juta jiwa atau sepertiga populasi dunia. Tidak ada satu negara pun yang tidak terdampak virus ini. Termasuk Indonesia masa kolonial Belanda, tak luput dari virus yang telah merenggut setidaknya 50 juta korban jiwa. Kapan flu Spanyol masuk pertama kali ke Indonesia? Revando menulis, berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh BKD, Dinas Kesehatan Sipil Hindia Belanda, kabar pertama tentang serangan flu Spanyol di wilayah Indonesia kolonial diperkirakan terjadi pada bulan Juni 1918 di perkebunan Pangkatan, Sumatera Utara. BKD menduga virus tersebut dibawa oleh kuli-kuli perkebunan dari Singapura atau Penang. Namun BKD sendiri tidak dapat menentukan tanggal pastinya dan masih ragu dengan validitas dari berita tersebut. Tidak lama berselang, tepatnya pada 1 Juli 1918, muncul laporan mengenai penumpang kapal di Tanjung Pandan, Belitung yang terinfeksi gejala penyakit menyerupai influenza. Masuknya ke Sumatera Utara menandai gelombang pertama flu Spanyol antara bulan Juli 1918 sampai September 1918. Namun, pada gelombang pertama tingkat mortalitasnya rendah. Juga penderitanya tidak menunjukkan komplikasi akut dan umumnya sembuh dalam beberapa minggu. Dampak yang tak terlihat besar ini yang membuat pemerintah saat itu abai. Hingga kemudian muncul gelombang kedua yang menjadi momok terbesar bagi masyarakat. Gelombang kedua terjadi pada Oktober sampai Desember 1919. Penyebaran lebih masif lagi, tidak hanya Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Borneo, tapi juga sampai ke Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Dalam beberapa minggu pertama gelombang kedua, flu Spanyol sudah memakan ribuan korban jiwa. Aktivitas sosial dan ekonomi pun lumpuh. Rakyat dihimpit kesusahan. Di dalam buku ini menggambarkan kesengsaraan saat itu. Rumah-rumah ditutup, jalan-jalan begitu sepi. Anak-anak di dalam rumah menangis karena tidak ada makanan dan minuman, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Mereka yang mampu berdiri pun sudah menjadi terlalu lemah untuk mengambil air dan memasak makanan. Hari-hari itu penuh dengan penderitaan luar biasa. Banyak hewan peliharaan yang juga mati kelaparan. Angka kematian akibat pandemi diwartakan beragam oleh pemerintah dan surat kabar, dari ratusan ribu sampai dengan angka 2 juta korban jiwa. Namun yang paling jadi rujukan ilmiah adalah hasil riset Colin Brown yang menyebut angka kematian di Hindia Belanda mencapai 1,5 juta jiwa. Akan tetapi hasil penelitian itu masih diragukan keakuratannya, mengingat buruknya koordinasi pemerintah daerah dengan pusat. Daerah juga diduga memanipulasi jumlah korban. Selain itu, sensus penduduk saat itu juga masih belum komprehensif. Hingga kemudian di tahun 2013, Prof. Siddha Chandra dari Michigan State University mengkalkulasi ulang angka kematian di Jawa dan Madura. Hasilnya cukup mengejutkan. Korban jiwa di Jawa dan Madura akibat pandemi berkisar di angka 4,26 juta sampai 4,37 juta jiwa. Perbedaan terbesar data itu berasal dari Madura yang tercatat paling tinggi,
Sedang oleh BGD atau Dinas Kesehatan Kolonial justru melaporkan angka kematian Madura yang paling rendah. Dengan angka kematian mencapai 4,37 juta jiwa, artinya Jawa dan Madura saja sudah menyumbang hampir 5% dari total kematian seluruh dunia akibat pandemi. Banyak hal yang menyebabkan virus ini begitu mudahnya menyebar di Indonesia kolonial dan membunuh banyak korban jiwa. Penyebab utama tentu diarahkan kepada pemerintah kolonial yang harusnya punya tanggung jawab besar dalam membendung penyebaran, juga dalam penanganan korban yang terinfeksi. Walau sudah menerima peringatan akan bahaya penyebarannya dari konsulat Belanda di Hong Kong dan Singapura, pemerintah Hindia Belanda tak ambil pusing dan hanya sedikit memperketat pengawasan di pelabuhan. Demi kepentingan ekonomi, pemerintah kolonial enggan untuk memutus arus transportasi yang menjadi sebab utama penyebaran virus. Pemerintah kolonial juga tak tegas untuk social distancing karena takut menimbulkan gejolak sosial. Apalagi dalam penanganan pasien pribumi yang terinfeksi, jauh dari kata layak. Bahkan dokter-dokter Belanda enggan untuk menangani pasien pribumi. Watak kolonial yang cenderung abai kepada kaum pribumi nampak nyata dalam penanganan wabah ini. Alih-alih berterima kasih atas politik etis dan pendidikan modern, para kaum terpelajar yang melihat ketidakadilan justru mulai sadar akan pentingnya nasionalisme dan kemerdekaan. Terutama dokter-dokter muda Indonesia yang bergelut dengan pandemi dan menangani langsung pasien pribumi. Hingga nantinya para pemuda terpelajar ini berkumpul pada tahun 1928 dan mencetuskan Sumpah Pemuda sebagai tonggak awal perjuangan kemerdekaan. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Bagi kalian yang ingin membacanya secara utuh bisa mendapatkannya di link penjualan buku beta dan linknya sudah dicantumkan pada bagian deskripsi video ini. Terima kasih.